Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan informasi terbaru ya terkait dengan jalur masuk perguruan tinggi negeri tahun 2023 yang telah dipaparkan oleh Kementerian di laman Merdeka Belajar ya episode ke-22 terkait transformasi seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Tentu diperuntukkan buat kalian yang tahun 2023 ini ingin masuk ke perguruan tinggi negeri ya. Maka jangan lewatkan informasi ini ya. Dan setelah itu segera persiapkan diri kalian ya. Mudah-mudahan kalian di tahun 2023 mendapatkan perguruan tinggi negeri terbaik yang kalian harapkan. Oke, silahkan disimak informasi terbaru jalur masuk perguruan tinggi negeri tahun 2023 ya. Di Merdeka Belajar episode 22 terkait transformasi seleksi masuk perguruan tinggi negeri ada 3 jalur untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Yang pertama adalah seleksi nasional berdasarkan prestasi ya. Apa yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya? Di seleksi nasional berdasarkan prestasi ini nanti berfokus pada pemberian penghargaan yang tinggi atas kesuksesan pembelajaran yang menyeluruh di pendidikan menengah. Jadi di seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri khusus di seleksi nasional berdasarkan prestasi ini nanti fokusnya adalah memberi penghargaan tinggi atas kesuksesan pembelajaran yang menyeluruh ya di pendidikan menengah. Apa itu? Yang pertama, untuk kriteria di seleksi nasional berdasarkan prestasi itu minimal menggunakan 50% nilai rata-rata raport seluruh mata pelajaran. Nah, ini yang perlu diingat ya. Tentu ini diperuntukkan bagi kalian yang sekarang ini duduk di kelas 12 SMA ya. Jadi minimal 50% nilai rata-rata raport seluruh mata pelajaran. Ini yang nanti jadi kriteria. Kemudian yang kedua, maksimal 50% komponen penggali minat dan bakat. Nah, ini yang terbaru ya. Jadi maksimal 50% komponen penggali minat dan bakat. Nah, nanti di sini diberikan ya nilai raport dari maksimal 2 mata pelajaran pendukung ya. Jadi sekali lagi, yang pertama nanti nilai raport dari maksimal 2 mata pelajaran pendukung dan atau prestasi dan atau portofolio untuk program studi seni dan olahraga. Jadi 2 kategori atau 2 kriteria untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi. Yang pertama adalah minimal 50% nilai rata-rata raport seluruh mata pelajaran. Yang kedua, maksimal 50% komponen penggali minat dan bakat. Bisa berupa nilai raport dari maksimal 2 mata pelajaran pendukung dan atau prestasi dan atau portofolio untuk program studi seni dan olahraga. Di sini nanti perguruan tinggi negeri itu menentukan ya komposisi presentasi komponen 1 dan komponen 2 dengan total nanti 100%. Karena komponen 1 minimal 50% ya berarti bisa 50%, 55, 60, 70 dan seterusnya. Kemudian untuk komponen yang kedua maksimal 50%. Kemudian yang kedua, subkomponen untuk komponen 2 dan komposisi persentase bobotnya. Nah, ini nanti ditentukan oleh perguruan tinggi negeri. Jadi di subkomponen bagian yang kedua ini nanti apakah nilai raport dari maksimal 2 mata pelajaran pendukung, prestasi atau portofolio nanti ditentukan oleh PTN. Yang mana penentuan ini dapat berbeda antar prodi dalam PTN yang sama. Jadi konsepnya untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi ada 2 kategori, minimal 50% rata-rata raport seluruh mapel atau maksimal 50% komponen penggali minat dan bakat. Ada 3 kategori yang nanti ini ditentukan oleh PTN.
Nah, dengan demikian nanti diharapkan fokus peserta didik itu didorong untuk fokus pada keseluruhan pembelajaran dan juga untuk menggali minat dan bakat sejak dini. Karena ditentukan di komponen 1 minimal 50% nilai rata-rata raport seluruh mata pelajaran, sehingga diharapkan bahwa peserta didik terdorong untuk berprestasi di seluruh mata pelajaran secara holistik. Nah, jadi maksudnya pembobotan di komponen 1 minimal 50% untuk seluruh mata pelajaran, diharapkan peserta didik terdorong untuk berprestasi di seluruh mata pelajaran. Sementara di komponen yang kedua, maksimal 50% komponen penggali minat dan bakat, ini tujuannya adalah agar peserta didik terdorong untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya secara lebih mendalamnya. Itu adalah untuk jalur yang pertama ya. Untuk jalur yang kedua di transformasi seleksi masuk PTN, yaitu seleksi nasional berdasarkan tes ya. Jadi sekali lagi seleksi nasional berdasarkan tes. Di sini di seleksi nasional berdasarkan tes kini akan berfokus pada pengukuran kemampuan penalaran dan pemecahan masalah. Jadi untuk seleksi nasional berdasarkan tes akan difokuskan pada pengukuran kemampuan penalaran dan pemecahan masalah. Sehingga nanti yang berbeda sudah tidak ada lagi tes mata pelajaran. Jadi kalau di sebelumnya ada TKA ya, tes kompetensi akademik ya atau kemampuan akademik, ini nanti di transformasi seleksi masuk perguruan tinggi negeri sudah tidak ada. Jadi tes tidak ada yang berbasis mapel. Oleh karena itu, tes nanti mengarah kepada tes skolastik ya. Yang mana di tes skolastik ini nanti akan mengukur potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Jadi buat kalian yang nanti mengikuti seleksi nasional berdasarkan tes, maka tesnya hanya berfokus pada kemampuan penalaran dan pemecahan masalah. Sudah tidak ada lagi tes yang berbasis mata pelajaran. Yang ada tesnya adalah tes skolastik yang mengukur potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Sehingga mulai sekarang silahkan untuk mempersiapkan diri ya untuk sukses ke depan. Berikutnya, untuk jalur yang ketiga adalah seleksi secara mandiri oleh PTN ya. Nah, nanti untuk seleksi mandiri oleh PTN ini nanti pemerintah mengatur agar seleksi oleh PTN diselenggarakan dengan transparan ya. Sehingga paling tidak itu PTN wajib mengumumkan paling tidak yang pertama adalah jumlah peserta seleksi yang lulus dan sisa kuota yang belum terpenuhi. Kemudian memberikan masa sanggah ya 5 hari kerja setelah pengumuman, kemudian tata cara penyanggahan hasil seleksi, dan calon mahasiswa atau masyarakat dapat melapor melalui kanal pelaporan whistleblowing Sistem Inspektorat Jenderal Kementerian apabila memiliki bukti permulaan atas pelanggaran peraturan dalam proses seleksi. Jadi ini paling tidak yang harus disampaikan oleh PTN yang mengikuti menyelenggarakan jalur seleksi mandiri. Dan seleksi mandiri oleh PTN harus berdasarkan seleksi akademik dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial. Jadi nanti yang ikut seleksi mandiri didasarkan pada seleksi akademik ya. Tata cara seleksi mandiri nanti diatur oleh masing-masing PTN. Nah, kira-kira ini sekilas 3 jalur masuk ke perguruan tinggi negeri berdasarkan transformasi di perguruan tinggi atau seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Mudah-mudahan informasi ini membantu. Dan sampai ketemu pada ulasan video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.